Silakan Bapak Ibu cepat-cepatan mengetik di kolom chat mana yang salah atau fiksi dari seorang Ibu Cordelia Gunawan. Oke? Pak Yusak, kita boleh ya kirim 3 ya. Kirim 3, saya sediakan 3 voucher untuk yang bisa menebak paling cepat, paling tepat. Siap, Bu. Siap ya, 5 juga boleh, Bu. Oke. Kita aja dulu, Pak. Nanti kita di akhir acara baru bagi-bagi lagi, gimana, Pak? Boleh, Bu. Silakan. Baik. Yang pernyataan pertama, saya lahir dan besar di Jakarta. Saya ini maksudnya adalah Ibu Cordelia tentunya ya. Yang kedua, saya sempat melayani sebagai pendeta di salah satu jemaat di lingkup klasis Jakarta Barat. Lalu yang ketiga adalah sebelum menjadi anggota GKI, saya adalah anggota gereja lain. Silakan Bapak dan Ibu, 1, 2, atau 3 yang fiksi atau yang tidak benar tentang Ibu Cordelia Gunawan. Langsung tuh sore nanti jam 3. Kedua. Ketiga. Sudah masuk ya Bapak dan Ibu. Baik. Oke, saya stop share dulu. Udah masuk cukup banyak ini. Baik, di layar saya, di layar chat saya ini, berarti yang masuk paling pertama nih ya. Wah. Yang paling masuk paling pertama itu ada Ibu Esmawati dari Agus Salim nih. Tapi jawabannya fakta. Ya, betul. Memang ada 2 yang fakta ya. Tapi yang perlu ditebak adalah yang mana nih? 1, 2, atau 3 yang fiksi, yang tidak benar. Jadi untuk yang selanjutnya yang ternyata mendapatkan voucher dari kami adalah Bapak Purwanto dari Kois. Bapak Purwanto dari Kois. Lalu ada Ibu Tia juga betul nih ya menjawabnya. 3 yang fiksi atau yang tidak betul itu adalah Bu Cordelia itu emang seumur hidupnya dia udah di GKI ya. Coba dilihat itu mukanya GKI banget kan ya kalau Bu Cordelia. Jadi yang 3 itu nggak benar tuh kalau beliau pernah di gereja lain begitu ya. Nah, Bapak dan Ibu, tadi Pak Purwanto, apakah masih bersama dengan kita? Wah, ada Pak Purwanto ada nih ya. Pak Purwanto mendapatkan voucher ya. Pak Purwanto. Terima kasih. Suara Bu Erin putus-putus, Bu. Sorry. Ini tadi internetnya unstable, Pak, karena hujan kayaknya nih ya. Sekarang sudah terdengar, Pak? Ya, sudah Bu. Oke, domisili ada di mana Pak Purwanto? Kota wisata, Bu. Di kota wisata ya. Tapi nggak apa-apa ya Pak, kalau jalan-jalannya sampai ke Kelapa Gading ya Pak Purwanto ya? Ya, nggak apa-apa Bu, terima kasih. Baik, panitia tolong dicatat, berarti tadi ada Pak Purwanto yang mendapatkan voucher dari kita. Lalu ada lagi, sebentar ya, saya coba cek lagi. Yang ada di ada Ibu Doli dari GKI Harja dan ada Pak Basri dari GKI Kempra ya. Jadi ini adalah rekan-rekan kita yang Doli akan mendapatkan Bapak Doli Bu. Mohon maaf. Bapak Doli ya. Mohon maaf ya. Enggak apa-apa. Bapak Doli. Artis sinetron terkenal loh, Bu. Enggak. Artis sinetron terkenal. Aduh, Ibu. Enggak. Bukan. Aduh, Pak Doli makanya dibuka dong Pak camnya Pak biar saya bisa lihat nih. Saya lagi kena COVID, Ayo, Bu. mana? Saya lagi kena COVID. Oke, lagi isoman ya Pak ya. Iya, ini kalau mau lihat ini agak berantakan, maaf ya, Bu. Maaf sekali. Waduh. Jadi, saya mantau terus Semangat aja. ya, nggak apa-apa Pak Doli. Kami paham kok. Ini juga terima kasih Bapak walaupun dalam kondisi isoman masih setia ya mengikuti pembinaan Terima kita. kasih. Semoga ini ya Pak, semoga vouchernya juga bisa jadi hadiah hiburan ya. Oh, pasti itu. Baik. Nah, Bapak dan Ibu menebak ya tentang Bu Cordelia Gunawan. Saya bacakan sedikit profilnya beliau ya. Bu Cordel ini punya 1 suami dan 1 anak ya Bu Cordel ya. Nah, pendidikan beliau dari STT Jakarta, lalu meneruskannya ke University Kampen. Di mana nih Bu?
Di Belanda, Bu. Di Belanda. Iya. Di Belanda ya, Ya. Mainz Theological University. Itu di Jerman. Ini sama ya? Oh, ini di Enggak, Jerman. ini yang lagi gitu. Iya, iya. Jadi sekolahnya di Belanda dulu, terus baru ke Jepang, ke Jerman ya Bu ya? Iya, iya, yang Belanda S2, yang Jerman doktoral, tapi masih ongoing proses sih kalau yang ini. Oh, jadi yang doktoralnya sedang dalam proses ya. Mudah-mudahan cepat ini ya Bu, cepat dilancarkan dan cepat selesai ya. Baik, dan beliau kalau tadi di nomor 2 ada faktanya yang bilang bahwa pernah melayani di GKI di Jakarta Barat. Ini apakah maksudnya di GKI Puri Indah, Bu? Sebelum Ya, saat ini betul ya, sebelum saat ini di BPMSW GKI Sidul Jabar. Baik, kalau begitu tanpa berpanjang-panjang kata, Bapak dan Ibu, saya ingin memberikan panggungnya kepada Bu Kordel untuk bisa memberikan pegangan ajaran GKI kepada kita. Nah, Bu Kordel ini karena bahannya panjang dan cukup berat gitu ya, jadi Bu Kordel mengizinkan untuk Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, boleh langsung bertanya ya. Bu Kordel boleh yang mau tanya langsung unmute lalu langsung tanya, dipotong di tengah jalan, apakah nggak apa-apa? Nggak apa-apa sih, nanti saya biasanya kasih jadi nggak langsung di akhir, Bu. Nanti saya kasih tempat-tempatnya gitu. Oh, oke. Iya. Nanti Ibu Kordel yang akan memberikan kesempatan Iya. kepada Bapak dan Ibu sekalian yang mau bertanya, langsung Ibu Kordel nanya ya. Kecuali Kalau memang udah kepikiran pertanyaan tapi belum ya. Kalau belum ditanya tapi udah kepikiran pengen nanya, nggak apa-apa Bapak dan Ibu, silahkan boleh di chat ya. Di chat langsung, boleh di everyone in meeting atau ke saya juga boleh. Nanti saya akan memberikan pertanyaan tersebut pada Bu Kordel ya, untuk bisa menjawab segala keingintahuan dan penasaran kita. Silakan Bu Kordel. Ya, terima kasih Bu Erin. Selamat siang Bapak Ibu, mudah-mudahan internet saya nggak bermasalah karena dari kemarin nih kadang suka kepental-pental gitu ya, apalagi sekarang di tempat saya juga hujan besar. Iya, mudah-mudahan Bapak Ibu nggak kekenyangan karena habis makan terus ngantuk, terus dingin lagi gitu. Bahannya ribet lagi, jadi tapi mari Bapak Ibu kita bersama-sama pada siang hari ini akan melihat tentang pegangan ajaran GKI. Nah, kalau Bapak Ibu lihat ini, Bapak Ibu ini tata gereja dan tata laksana GKI gitu ya. Kalau kita bicara soal pegangan ajaran GKI, Bapak Ibu, maka ada yang enggak nggak? Menurut Bapak Ibu, kita punya nggak pegangan ajaran GKI? Ada tertulis nggak? Ada Bapak Ibu yang pernah melihat-lihat atau belajar-belajar gitu ya? Menurut pengamatan Bapak Ibu, kita sendiri punya nggak yang namanya pegangan ajaran GKI secara tertulis? Coba saya lihat di view Bapak Ibu kasih reaction kalau menurut ada yang menurut Bapak Ibu nggak ada, kita nggak punya pegangan ajaran GKI secara tertulis, Bapak Ibu boleh kasih reaction jempol. Bu Erin bantuin lihat ya. Baik Bu. Ini kayaknya nggak ada yang angkat jempol nih Bu. Ada Berarti Pak Agus menjawabnya angkat jempol ya? ada gitu ya. Oh berarti ada. Pak Agus tadi angkat jempol, Pak Agus? Dari GKI Cikarang, artinya ada atau enggak ada Pak? Keputus kayaknya Pak Agus, ada. Yang ditanya gerejanya yang punya atau pribadi penatuanya, Bu? Pegangan ajaran tertulis dari GKI-nya gitu. Nah, Ibu boleh punya, boleh enggak, tapi kalau mau cari ada enggak tertulisnya di mana? Nah, jadi Bapak Ibu mengawali bina calon penatua saat ini atau penatua yang sudah jadi penatua juga, saya mengajak kita melihat begini. Jadi kalau kita bicara soal pegangan ajaran GKI, Bapak Ibu, maka di buku yang tadi saya tunjukkan ke Bapak Ibu, di tata gereja tata laksana, di bagian terakhir, saya nggak tahu
Bapak Ibu yang baru jadi calon penatua dan akan diteguhkan mungkin belum dapat tata gereja tata laksana, dapatnya nanti kali ya kalau pas diteguhin. Dulu waktu saya di Puri biasanya setelah diteguhin penatua nih dapat tata gereja tata laksana. Tapi bagi Bapak Ibu yang sudah menjadi penatua biasanya sudah punya tata gereja tata laksana. Di bagian akhir Bapak Ibu ada lampiran 5, 6, 7. Itu secara tertulis. Jadi kalau kita melihat GKI secara tertulis kita punya pegangan ajaran, itu ada di tata gereja. Pegangan ajaran apa aja? Pegangan ajaran yang kita punya Bapak Ibu di lampiran 5 itu mengenai Alkitab. Jadi saya nggak akan bahas soal pegangan ajaran yang tertulis karena menurut saya biasanya ini juga jadi materi katekesasi dan juga ini biasanya dalam rangkaian pembinaan penatua nanti Bapak Ibu juga belajar soal Alkitab. Jadi saya nggak akan terlalu berpanjang lebar mengenai pegangan ajaran yang Bapak Ibu bisa baca di lampiran 5 di tata gereja tata laksana. Tapi isinya Bapak Ibu intinya dari Alkitab itu sebenarnya pendekatan terhadap pembacaan Alkitab, cara membaca Alkitab. Ini menjadi sesuatu yang juga penting gitu ya. Bahwa beda dengan Al-Qur'an yang diakui diturunkan dan nggak ada salah. Maka Alkitab ini memakai orang-orang untuk menuliskan hubungannya dengan Tuhan gitu ya, dalam rangka sebuah kesaksian dan lain sebagainya. Sehingga kita perlu selalu melihat yang namanya konteks di mana Alkitab itu ditulis. Ini intinya nih, inti dari lampiran 5 yang Bapak Ibu nanti juga bisa lihat dan baca dan dalami. Lalu pegangan ajaran yang tertulis juga Bapak Ibu adalah pegangan ajaran mengenai gereja. Ini ada di lampiran 6 gitu ya. Intinya tentang gereja adalah memang adalah persekutuan orang percaya dan bagaimana gereja itu mengambil tempat gitu ya di Indonesia, bagaimana gereja itu memberdayakan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Ini nanti kita juga lihat di sana-sini waktu pas kita mempelajari hari ini ajaran GKI. Tapi secara tertulis intinya begitu mengenai pegangan ajaran mengenai gereja. Yang terakhir adalah pegangan ajaran mengenai gerakan Pentakosta baru atau karismatik. Jadi Bapak Ibu pernah ada satu fase di mana banyak anggota GKI yang tertarik dengan aliran Pentakosta atau karismatik. Sehingga GKI merasa perlu membuat sebuah pegangan ajaran, misalnya tentang bahasa lidah. Gitu ya. Intinya bahwa mengenai bahasa lidah, kalau menurut Jemaat Korintus, bahasa lidah adalah sebuah bahasa yang membangun. Kalau bahasa itu tidak dimengerti, tidak bisa diterjemahkan, tidak ada arti, maka itu menjadi sesuatu yang tidak berguna dalam kehidupan berjemaat. Gitu. Kita nggak mengakui itu. Tapi kita membedakan juga bahasa lidah dengan waktu Pentakosta di Alkitab, murid-murid itu bukan berbahasa lidah yang nggak dimengerti, tapi murid-murid berbahasa daerah lain yang seumur hidup dia nggak pernah berbahasa itu gitu ya. Tapi karena ada orang di sana asalnya dari mana, dia bisa berbahasa itu dengan pertolongan Roh Kudus. Jadi ini dasarnya bahwa kita menolak bahasa lidah dalam arti kata bahasa lidah itu kalau tidak menimbulkan sebuah ketertiban dalam sebuah ibadah. Lalu pegangan ajaran kesembuhan. Jadi ini semua Bapak Ibu bahasa lidah, kesembuhan, wahyu penglihatan, baptisan kudus, perjamuan. Ini pegangan ajaran terkait dengan menyikapi gerakan karismatik. Karena tadi latar belakangnya bahwa banyak orang-orang GKI yang mungkin akhirnya main ikut, nggak cuma main ikut karismatik, tapi balik lagi ke GKI terus berupaya untuk membawa ajaran karismatik, padahal sebenarnya jelas-jelas berbeda gitu ya. Jadi dibikin sebuah pegangan ajaran. Mengenai kesembuhan ini terkait dengan praktek-praktek kesembuhan ilahi. Intinya kalau Bapak Ibu juga baca di sana bahwa kita tidak mengidentikan orang sakit dengan dosa. Kan banyak tuh orang yang kadang-kala suka begitu dibilang ini sakit nih, dosa apa tuh? Keluarganya Bapak Ibunya dosa apa sampai anaknya begitu gitu ya. Mungkin pikiran-pikiran seperti itu yang tanpa sadar tuh masih kita pegang. Atau kita mungkin begitu sakit, saya dosa apa nih sama Tuhan? Padahal sakit nggak selalu terkait dengan dosa. Terus
kalau misalnya dia nggak sembuh berarti dia dihukum sama Tuhan. Kalau dia nggak sembuh berarti imannya kurang kuat, dia doanya kurang gitu kan. Bapak Ibu mungkin pernah dengar ya, nggak sembuh berarti kamu nggak percaya, makanya kamu nggak sembuh, kamu mintanya kurang yakin, makanya kamu nggak sembuh. Nah, kita menolak paham-paham seperti itu, termasuk mengkultuskan individu gitu ya. Jadi kesembuhan ini bukan terkait sama Tuhan, tapi terkait sama pendeta A, pendeta B gitu ya. Ini yang kita tolak, kita nggak mengkultuskan individu. Wahyu penglihatan, Bapak Ibu, ini juga kita mengakui ada wahyu penglihatan di Alkitab. Tetapi saat wahyu penglihatan itu menjadi personal gitu ya, misalnya saya ngimpi terus saya bilang kemarin Tuhan berjumpa dengan saya, Cordelia besok begini-begini, itu terlalu pribadi. Jadi wahyu penglihatan itu bukan sesuatu yang menurut kita cuman buat kepentingan saya gitu ya, kepentingan pribadi gitu, no. Tapi wahyu penglihatan dalam kaitan kebaikan umat dan lain sebagainya. Dan itu pun kita nggak gampang-gampang mengakui sebuah wahyu penglihatan. Terus baptisan kudus di kita dalam pegangan ini diterangkan bahwa kita nggak membedakan antara baptisan roh sama baptisan air gitu ya. Buat kita itu satu bagian. Terus baptisan ini sekali seumur hidup. Ini tentang baptisan, Bapak Ibu. Tentang perjamuan kudus, penekanannya adalah anggur dan roti yang dipecah-pecahkan itu, yang dituang gitu ya, yang lalu Bapak Ibu dapat di gereja, yang sekarang juga sebenarnya disiapkan gitu ya. Kalau dulu masih di gereja karena ini beberapa tahun yang lalu, itu nggak memiliki khasiat apa-apa. Jadi ini bukan anggur atau roti yang mendadak begitu dipecah-pecahin sama pendeta dapatnya dari gereja itu bisa nyembuhin sakit kita gitu. Enggak. Ini pegangannya. Jadi sekali lagi bahasa lidah, kesembuhan, wahyu penglihatan, baptisan kudus, perjamuan kudus ini diletakkan dalam kerangka menghadapi gerakan karismatik yang punya pandangan dan pemahaman dan menghidupi pemahaman yang berbeda dari kita gitu ya, karena alirannya memang berbeda. Nah, ini pengantarnya Bapak Ibu tentang pegangan ajaran. Jadi secara tertulis ini pegangan ajaran yang tertulis Bapak Ibu, tapi siang hari ini saya akan mengajak kita masuk lebih jauh tentang ajaran GKI. Jadi kita nggak membahas satu persatu detail tentang pegangan ajaran ini karena menurut saya di sana-sini nanti Bapak Ibu juga akan mendalaminya. Tapi kita akan mendalami soal apa yang dimaksud dengan ajaran GKI. Jadi GKI sendiri dalam perjalanannya tidak pernah menegaskan diri sebagai gereja yang sudah memiliki perangkat ajaran yang fix, gitu ya. Sebaliknya kita terus bergerak dan berproses termasuk tentunya dalam hal ajaran. Ini saya kutip dari Pendeta Yowas Adi Prasetya. Jadi kita punya pegangan ajaran, tapi pegangan ajaran itu kan juga nanti misalnya akan ada amandemen dan lain sebagainya, tata gereja tata laksana, kita mungkin bisa menambahkan yang namanya pegangan ajaran. Jadi ini nggak fix gitu ya, nggak seperti Alkitab yang ada kanonnya, ini nggak fix. Nah, di GKI Sinwil Jabar ada beberapa buku kecil Bapak Ibu yang diterbitkan oleh KPT, Kelompok Pengkajian Teologi. Ini semacam pegangan ajaran. Kita punya pegangan ajaran pernikahan beda agama misalnya. Kita punya pegangan ajaran soal baptis kudus. Jadi tentang baptisan itu percik atau selam, kita ada. Kita punya pegangan ajaran tentang pengobatan gitu ya, itu ada. Jadi secara tertulis KPT sempat mengeluarkan beberapa tulisan-tulisan kecil gitu mengenai tinjauan tentang sebuah sebuah permasalahan, lalu ini menjadi sebuah pegangan ajaran, tapi memang ini masih konsepnya belum pegangan ajaran yang sudah diketok gitu ya. Karena ini juga bagian dari Sinwil Jabar, bukan BPMS. Tapi kalau kita lihat secara GKI, maka pegangan ajaran yang kita punya secara tertulis itu cuman yang ada di tata gereja. Intinya yang namanya perangkat ajaran dia bisa berubah, dia bisa disesuaikan, dia bisa bergerak, diperlengkapi dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat di tata gereja Bapak Ibu pasal 3 mengenai pengakuan iman. Jadi ini pasal 3 mengatur khusus tentang pengakuan iman, lalu dari situ dari tata dasar dan tata laksana GKI merumuskan diri sebagai gereja yang berpusat pada Kristus. Jadi kalau kita lihat di
ayat pertama itu dibilang GKI mengaku imannya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah ini yang nanti Bapak Ibu dalam amandemen, ini akan diamandemen menjadi gereja yang berpusat pada Allah Tritunggal. Nggak cuma sekedar Kristus, tapi kita berpusat pada Allah Tritunggal. Allah dalam persekutuan kasih gitu ya. Trinitarian yang menjadi sebuah Allah Tritunggal dalam sebuah persekutuan kasih. Ini yang pertama. Ini contohnya bahwa apa ya, yang namanya ajaran itu juga progresif, dia nggak statis, dia berkembang terus. Makanya nanti akan diperbaiki dari kristosentris menjadi trinitosentris, berpusat pada Allah Tritunggal. Yang kedua, GKI adalah gereja yang berdasar pada Alkitab. Lalu yang ketiga, GKI mengaku beberapa konfesi ekumenis. Makanya kita biasa dalam kebaktian minggu ada pengakuan iman rasuli, tapi dalam konteks-konteks tertentu, kebaktian-kebaktian khusus, kita mungkin menggunakan pengakuan iman Nisea Konstantinopel, pengakuan iman Athanasius gitu ya, walaupun jarang-jarang, apalagi sekarang udah ada konfesi. Tapi kita mengakui ketiga pengakuan atau ketiga kredo ini, dan ini merupakan bentuk konfesi ekumenis yang diakui oleh GKI. Ketiga elemen ini mengikatkan GKI pada gereja-gereja di segala abad dan tempat, karena yang pengakuan iman rasuli itu kan nggak cuma GKI, itu universal gitu ya. Kalau Bapak Ibu pergi ke Presbyterian Church atau pergi kemana gitu ya, ini ada gitu, dan ini dari lalu sampai sekarang. Jadi mengikatkan GKI pada gereja segala abad dan tempat. Lalu di butir 4, GKI meletakkan diri dalam tradisi Calvinis. Jadi kita, kalau kita lihat aliran-aliran gitu ya, kita termasuk dalam aliran reformator, Bapak reformator yaitu John Calvin, Calvinis. Kalau HKBP misalnya Lutheran gitu ya. Nah kita ada dalam tradisi, dalam gerak Calvinis. Dan kita meletakkan GKI dalam gerak ekumenis gereja-gereja di Indonesia. Sekarang kalau kita bicara soal ajaran. Kalau ajaran sendiri dalam tata gereja GKI, Bapak Ibu, ada pasal yang mengatur tentang ajaran. Jadi ajarannya itu kalau kita lihat begini. Di mana sih kita bisa lihat ajaran GKI gitu ya? Ini bukan ngomong soal pegangan ajaran nih, tapi di mana kita bisa lihat ajaran GKI? Ajaran GKI kita bisa lihat dalam buku kata kesasi. Ajaran GKI kita bisa lihat dalam pegangan ajaran. Dan sekarang ajaran GKI kita juga bisa lihat dalam pengakuan iman yang namanya konfesi. Itu yang hari ini akan saya uraikan Bapak Ibu tentang ajaran yang secara tidak langsung tersirat dalam konfesi yang dibuat oleh GKI. Nah, jadi ajaran bisa dilihat dari konfesi, ajaran bisa dilihat dari pengakuan iman yang diakui GKI itu yang tadi iman rasuli, Nisea Konstantinopel, Athanasius, termasuk konfesi GKI. Terus ajaran GKI bisa dilihat dari buku kata kesasi yang diakui itu ada 2, tumbuh dalam Kristus sama Tuhan ajarlah aku. Terus ajaran GKI juga bisa kita lihat dalam pegangan ajaran yang tadi saya sebutkan gitu ya. Kita punya 3 pegangan ajaran tertulis. Jadi kalau Bapak Ibu mau lihat ajaran GKI, maka Bapak Ibu bisa melihat dari sini. Dari pengakuan iman, dari konfesi GKI, dari buku kata kesasi, dari pegangan ajaran yang tertulis. Jadi memang kita nggak punya fix gitu ya, nggak punya bukunya, tapi paling enggak kita bisa lihat dari situ. Nah, GKI adalah gereja yang trinitosentris. Nanti kita lihat di konfesi, jadi saya nggak bahas di sini Bapak Ibu. Terus dengan meletakkan klausul tentang Alkitab di bawah klausul tentang Kristus, GKI mengakui bahwa Kristus adalah penyataan Allah yang utama melampaui Alkitab. Jadi artinya Kristus sendiri lebih tinggi daripada Alkitab karena kita meletakkan klausul Alkitab di bawah klausul Kristus gitu ya. Jadi kita mengakui Kristus melampaui soal Alkitab. Terus dengan menempatkan Alkitab di atas konfesi ekumenis, GKI menempatkan diri di jalur teologi Protestan yang mengakui keunggulan Alkitab di atas tradisi. Jadi kita tetap mengakui Alkitab gitu. Kita bukan jemaat liberal yang nggak mengakui Alkitab, kita mengakui gitu ya Alkitab dan mengakui Alkitab bahkan di atas tradisi. Lalu
yang ketiga, pengakuan iman atau konfesi ekumenis yang diterima GKI antara lain ini tadi sudah disebut pengakuan iman Rasuli, pengakuan iman Nisea Konstantinopel, dan pengakuan iman Athanasius. Ada lagi Bapak Ibu pemilihan Katekismus Heidelberg sebagai warisan tradisi Calvinis. Ini menunjukkan GKI adalah gereja Calvinis, tapi gereja Calvinis yang lebih moderat gitu ya, bukan gereja Calvinis yang kaku, yang tradisional. Tapi dengan mengakui Katekismus Heidelberg, maka kita menunjukkan kita ini gereja Calvinis yang lebih moderat. Nah, penerimaan GKI atas dokumen pemahaman bersama iman Kristen dari PGI menunjukkan komitmen GKI pada gerakan ekumenis sekaligus corak GKI yang ekumenis. Jadi nanti dalam tata gereja kita melihat gitu ya, pemahaman bersama iman Kristen. Ini berarti kita mengakui gerak PGI. Nah, sampai di sini Bapak Ibu apakah ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Silakan Bapak dan Ibu. Daripada pusingnya disimpan sendiri, mungkin mau ditanya dulu. Rasanya belum nih, Bu Kordel. Ya, saya Panitia boleh nanya dong, Erin. Boleh, Karut. Silakan. Bu Kordel, saya cuma nanya yang awal tadi Ibu sebutin, bahasa roh dan bahasa lidah, itu aja. Tadi kan Ibu nyebutin bahasa lidah gitu ya, Bu. Iya. Tapi kalau saya baca di Alkitab yang Ibu sebutin itu adalah bahasa roh. Makanya apa? Tapi memang rohnya itu roh R-nya huruf kecil gitu ya, Bu. Bukan roh huruf besar. Itu saja sebut. Kasih. Iya. Jadi saya langsung ya. Maksudnya gimana, Bu Ruth, pembedaan antara bahasa roh dan bahasa lidah. Tadi kan Ibu menyebutkan bahasa lidah gini-gini GKI, gini-gini karena kalau bahasa lidah harus kalau misalnya orang ini harus ada yang menerjemahkan, harus membangun dan sebagainya begitu kan ya Bu. Tapi kalau saya baca di 1 Korintus tadi yang disebut itu adalah bahasa roh. Tapi rohnya itu R-nya huruf kecil, bukan R huruf besar. Gitu. Iya. Itu aja sih Bu pertanyaan. Iya, makasih Bu Ruth. Jadi kalau kita bicara soal bahasa lidah yang ada di Korintus itu bahasa lidah, glosalia Bu. Jadi bahasa lidah yang memang bagian dari karunia roh. Ini maaf ya Bu, saya lagi sendiri di rumah tiba-tiba ada Gojek. Bentar ya. Ya, Bapak dan Ibu, sembari menunggu Bu Kordel, silakan ya, sekali lagi saya mau mengingatkan, buat Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh lewat chat, mungkin bisa di everyone, atau kalau masih malu-malu, boleh ke saya dulu, atau ke Bu Kordel langsung di Japri, ya, supaya nanti bisa kita bahas, karena ini memang, wow, lumayan ya, materinya berat nih, tapi ini yang kita harus pelajari. Ya, Pak Timotius. Ya, saya cuma mau nanya nih sedikit bermasalah kadang-kadang di beberapa gereja selalu ditanyakan katanya kalau bacaan pir itu bukan doa. Ya, jadi konteksnya tidak pakai kata amin di belakangnya. Tapi kan beberapa gereja memakai kata amin. Tapi ada sebagian gereja yang bersepakat tidak amin. Nah, versi ajaran GKI itu seperti apa? Sebab kalau tadi menurut tager talaknya bacaan soal konvensi iman rasuli yang biasa kita sebut di lampiran berapa itu ya, di lampirannya itu ada kata-kata amin. Ini kadang-kadang antar teman antar penato begini-begini jadi ribut nih. Terima kasih Kak Erin. Baik, karena satu kata aja bisa ribut ya. Iya. Baik Bu Kordel sudah bisa ini ya bersama dengan kita ya. Mungkin silakan dulu ada satu pertanyaan tadi boleh dilanjutkan dari Bu Ruth. Setelah itu saya akan kasih tadi titipan pertanyaan dari Pak Timotius. Iya, jadi tadi yang Bu Ruth saya menjelaskan seperti itu Bu. Jadi justru dalam Alkitab yang disebut itu adalah
bahasa lidah, glosalia gitu ya. Glosalia sebagai salah satu dari karunia roh gitu. Ini di Korintus. Tapi kalau kita lihat di peristiwa turunnya Roh Kudus waktu murid-murid itu bukan glosalia, bukan glosolalia gitu ya. Waktu murid-murid menerima Roh Kudus, dia bisa berbahasa yang dia selama ini nggak bisa berbahasa, jadi bahasa daerah, gitu Bu. Nah, yang dimaksud dengan bahasa roh itu lebih ke arah aliran Pentakosta menamakannya bukan bahasa lidah, tapi aliran Pentakosta menamakannya bahasa roh. Tapi berdasarkan Korintus, yang di dalam Korintus itu adalah bahasa lidah gitu Bu. Jadi kita bersikapnya berdasarkan menyikapi bahasa roh, berdasarkan bahasa lidah dalam konteks Korintus. Semoga menjawab. Makasih Bu. Baik. Ya. Kalau sudah cukup, berarti kita ke pertanyaan yang kedua tadi dari Pak Timotius di GKI Cikarang nih, Bu Kordel. Tadi kan Ya. disinggung-singgung soal konvensi juga gitu ya. Nah, kalau di PIR, di pengakuan iman rasuli itu sebetulnya di akhir itu kita perlu memakai kata amin atau tidak gitu ya, karena ini bukan doa gitu. Beberapa orang menganggap ini bukan doa. Nah, karena satu kata ini saja, kadang-kadang beda pendapatnya jadi berantem nih Bu. Boleh diberikan pencerahan Bu Kordel? Iya, jadi dia memang bukan doa, tapi dalam penulisannya memang ada amin gitu. Jadi ya memang kita ngikutin, walaupun memang saya sempat bingung ya waktu itu mimpin di sebuah gereja yang terus saya udah berdiri udah sampai amin, dia kagak ada aminnya gitu ya. Ya menurut saya sih ini nggak terlalu prinsip soal ini doa atau enggak gitu ya, karena memang kalau dari dokumennya ya memang ada amin ya nggak apa-apa juga Pak gitu. Kita memang ngikutin yang udah ada gitu ya, karena memang kalau mau dipahami ini pengakuan iman terus kita mengamini pengakuan iman itu kan juga no problem gitu. Jadi sebenarnya nggak harus dihapus aminnya. Itu Pak. Semoga Oke. menjawab Pak Timotius. Ya, terima kasih Bu Kordel, karena kadang-kadang masalah begini aja jadi sempet apa ya, nggak enakan lah. Karena satu sisi di kalau kita ibadah gitu kan, kalau lihat yang di lain pakai amin. Nah, kita sendiri nggak pakai amin loh, kok nggak GKI-nya gitu loh Bu. Hanya itu aja Bu Kordel. Iya. Pak. Iya memang bisa jadi ribet gitu ya, bisa jadi ribet dan ribut, nggak cuma ribet. Iya. Baik. Silakan Saya- diteruskan Bu Kordel. Saya lanjut Masih ya. bisa bertanya Bu Erin? Sorry, maaf. Oh iya. Bu Kordel masih bisa bertanya kah? Iya, Boleh. Silakan Pak Purwanto. Oh ya, makasih Bu Erin. Bu Kordel, tadi kan ada slide yang Ibu tunjukin ya, bahwa ada pernyataan lah, statement bahwa GKI tidak pernah menegaskan diri sebagai gereja yang sudah memiliki perangkat ajaran yang fix gitu ya. Tapi di slide sebelumnya juga tadi sebenarnya ada pernyataan-pernyataan yang menurut saya itu sudah fix gitu. Contohnya tentang bahwa Tuhan Yesuslah satu-satunya Raja dan Juru Selamat dunia gitu ya. Itu kan ajaran yang fix ya. Termasuk misalnya Alkitab adalah firman Allah gitu ya. Nah, tapi kenapa statement ini masih ada gitu? Tapi mungkin beberapa ajaran lain mungkin akan berkembang ya. Tapi beberapa ajaran yang menurut saya sudah fix itu, saya pikir memang udah fix. Karena nggak mungkin lagi kita bernegosiasi tentang Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dunia. Saya pikir nggak ada lagi diskusi di luar itu kan. Itu mungkin Bu Kordel, makasih. Iya, itunya memang enggak Pak. Jadi memang maksudnya pegangan ajaran belum fix itu lebih terkait dengan yang tadi saya bilang gitu ya. Misalnya kan gini ya, misalnya dalam perkembangan ada pernikahan, beda agama. Jadi kita belum punya buku-buku pegangan ajaran yang praktisnya lebih fix gitu. Jadi ajaran ini kan nggak cuma sesuatu yang kayak tadi ya, mengakui sebagai Yesus sebagai juru selamat. Itu sesuatu yang memang fix gitu. Tapi ada yang organisatorisnya, pegangan ajaran yang lebih ke arah prakteknya gitu ya Pak ya. Itu yang masih kita nggak punya sesuatu yang fix dan akan terus bergerak gitu. Oke, baik Bu, terima kasih. Ya, terima kasih. Bu, di mode Bu. Ya, lanjutkan Bapak Ibu. Nih, mau nanya Bu Corneli. Oh, oke. Ya, Ya, ini Penri dan Kak. Ini Ya, silakan
Pak Ferdi. Ya. Di GKI kan kita banyak suku ya, dari beberapa jenis suku. Kan kadang-kadang kalau suku dari tempat saya lah, dari orang Medan ya, Batak ya. Jadi kadang-kadang orang tua itu kalau dia sakit parah, dia minta perjamuan khusus. Dia minta sendiri perjamuan. Apakah itu boleh kita lakukan GKI? Oke. Tuh, terima kasih. Iya. Jadi perjamuan kudus kayak semacam kalau di Katolik itu sakramen perminyakan gitu ya Pak ya? Oh ya betul Bu. Mirip-mirip. Nah di kita memang enggak Pak, karena dengan pemikiran kalau dihubungin sama pegangan tentang perjamuan kudus terhadap karismatik itu, karena itu nggak menyelamatkan. Itu nggak punya khasiat apa-apa. Jadi di kita memang nggak ada perjamuan kudus khusus saat seseorang akan menjelang ajal, nggak ada. Kita punya namanya baptis kudus darurat Pak, kalau orang itu belum tapi itu juga mesti sadar gitu ya. Kalau dia nggak sadar susah juga, itu Pak. Jadi kalau misalkan dia itu jemaat itu minta, apakah kita lakukan atau tidak? Nggak bisa Pak, perjamuan kudus. Oh nggak bisa Bu ya. Oh ya Ya. udah, oke makasih. Ya sama-sama. Saya lanjut Bapak Ibu, sambil pertanyaannya disimpan dulu, kalau enggak bisa di-chat. Nah, sekarang kriteria ajaran GKI menurut almarhum Pendeta Eka Dharma Putra. Jadi ajaran GKI itu harus trinitosentris gitu ya, bahwa nanti saya jelasin lebih jauh tentang trinitosentris ini, tapi ajaran GKI sifatnya harus trinitosentris. Dia nggak cuman berpusat menitik beratkan cuman pada Yesus gitu ya, atau cuma pada Roh Kudus, tapi harus Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, terus GKI. Saya sering atau pernah dengar cerita gitu ya, bahwa GKI ini dianggap gereja yang liberal. Atau pendeta-pendeta GKI lulusan mana nih? Kalau lulusan STT Jakarta banyaknya liberal semua gitu ya. Jadi dianggapnya GKI ini ya gereja liberal gitu. Semua boleh, apa-apa boleh gitu. Jadi kita harus menyadari bahwa GKI bukan karismatik, tapi GKI juga bukan liberal. GKI itu nggak karismatik, tapi juga bukan gereja liberal gitu. Salah kalau kita beranggapan bahwa GKI ini sangat liberal, enggak. Terus GKI nggak fundamentalis. Fundamentalis dalam arti kata apa-apa mesti back to the Bible, dalam arti kata Alkitab itu nggak punya keterbatasan apapun. Seolah-olah konteks yang terbatas itu tidak diakui dalam Alkitab, ini enggak. Jadi kita nggak fundamentalis. Kita juga nggak literalis gitu ya. Kita nggak cuman melihat Alkitab ini ya secara letterlek gitu, nggak begitu juga. Jadi karismatik enggak, Bapak Ibu, liberal enggak, fundamentalis enggak, literalis juga enggak. Jadi ini yang perlu kita lihat gitu ya. Bahkan kalau Pak Eka suka bilang gini, kita tuh nggak putih, nggak hitam, tapi kita bergerak di antara putih dan hitam gitu ya. Kita ada di sebuah koridor yang nggak ini nggak itu gitu, tapi ada di tengah-tengah koridor itu gitu. Jadi ini yang perlu kita lihat juga gitu, perlu kita gali juga. Nah, GKI menentang kultus individu. Jadi kalau Bapak Ibu bandingkan dengan gereja-gereja aliran lain gitu ya, yang memang kalau nyebut jemaat ini atau nyebut gereja ini langsung ada pendeta besar di baliknya. Nah, kalau di kita enggak. Di kita itu bukan soal individunya gitu ya, bukan soal sosok pendetanya, tapi justru kita melihat Tuhan sebagai sang kepala gereja ikut campur tangan di dalamnya. Jadi kita menentang yang namanya kultus individu. Dan sebuah pegangan ajaran itu harus alkitabiah, dia harus berdasarkan pada Alkitab, nggak bisa enggak gitu ya. Jadi kita masih menganut bahwa kebenaran itu ada pada Alkitab. Sumber kebenaran tertinggi juga adalah Alkitab. Jadi ajaran itu nggak bisa, misalnya kita bikin ajaran yang jelas-jelas. Kalau tadi Bapak salah satu yang nanya bilang bahwa gimana kalau dalam perkembangannya, kan nggak mungkin kita nggak mengaku Yesus sebagai juru selamat gitu ya, itu kan ajaran yang udah fix ya. Iya, kalau kita nggak mengaku itu berarti udah nggak alkitabiah gitu ya. Jadi sebuah ajaran ya dia harus alkitabiah. Nah, ajaran itu juga harus ekumenis gitu ya, dalam arti kata ya kita harus menerima dan menyadari bahwa kita adalah bagian dari
jemaat lain atau bagian dari sebuah arak-arakan ekumenis, gerakan ekumenis. Jadi nggak cuman tentang diri kita sendiri. Nah, tadi saya juga udah sempat sebut koridornya adalah Calvin gitu ya, bahwa kita ada dalam koridor Bapak Reformator yaitu Yohanes Calvin. Hanya memang kita lebih moderat karena kita bergerak dalam katekismus Heidelberg. Nah, ini juga yang penting Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melihat perjalanan GKI Jabar misalnya, yang pada sekitar tahun 1950-an mengubah nama Tionghoa Ketokahwe menjadi Indonesia. Ini menarik gitu ya, bahwa dari sebuah gereja yang sebenarnya bisa dibilang gereja suku, karena namanya juga Tionghoa Ketokahwe, ini dengan secara sadar mengubah nama menjadi Gereja Kristen Indonesia. Kalau Bapak Ibu lihat nggak ada kata di gitu ya, kan bisa Gereja Kristen di Indonesia. Tapi kita nggak ada kata di-nya. Tapi kita adalah Gereja Kristen Indonesia. Artinya apa? Indonesia ini nggak cuma sekedar lokasi. Indonesia ini nggak cuma sekedar tempat, tapi Indonesia ini adalah sebuah kata sifat, adjektif gitu. Jadi saya Kristen, saya Indonesia. GKI adalah gereja yang 100% Kristen, 100% Indonesia. Indonesia itu nggak cuma lokasi, tapi saya orang Indonesia, saya bagian dari negara Indonesia gitu. Jadi gereja Kristen Indonesia. Dan ini juga, jadi kalau kita mau lihat, orang suka bilang coba lihat Indonesia kecil, kita bisa lihat di GKI gitu. GKI sekarang yang nggak cuma didominasi oleh Tionghoa misalnya, tapi ragam banyaknya suku dan budaya yang masuk dalam kehidupan berjemaat itu menunjukkan bahwa kita juga terbuka. Dan kita adalah gereja Kristen Indonesia gitu ya, nggak cuma di Indonesia, tapi di dalamnya, dalam kehidupan berjemaatnya, sifat-sifat Indonesia itu juga dirasakan. Jadi ajaran yang kita hidupi juga harus ajaran yang ramah Indonesia gitu ya. Jadi nggak cuma sekedar bicara soal lokasi. Nah, itu pengantarnya Bapak Ibu, kita masuk ke konfesi GKI. Jadi tadi saya sempat mengatakan bahwa ajaran bisa dilihat di buku kata kesasi, ajaran bisa dilihat di pengakuan iman, ajaran juga bisa dilihat dalam konfesi. Nah, Bapak Ibu mungkin sempat waktu kebaktian, biasanya HUT GKI ya, pengakuan imannya, konfesi yang panjang banget, dan kadang-kala mungkin dibaca aja kita nggak terlalu mendalami gitu. Tapi kalau kita melihat Bapak Ibu, konfesi ini adalah sebuah upaya, bukannya kita mau ngapain sih sok-sokan gitu ya, atau ngapain sih kurang kerjaan kita kok bikin konfesi padahal ada pengakuan iman. Nah, konfesi ini merupakan sebuah upaya untuk menghidupi atau membahasakan pengakuan iman ini menjadi sesuatu yang lebih kita, lebih kontekstual, lebih bisa dipahami. Jadi sebenarnya menurut saya konfesi ini sangat menarik dan sangat relevan gitu ya, dan sangat kita banget gitu kalau dibandingkan dengan pengakuan iman Rasuli, pengakuan iman Athanasius. Kenapa? Karena mereka sangat universal, berlaku di segala abad dan tempat, tapi juga lahir dari sebuah pergumulan. Nanti kalau Bapak Ibu membandingkan ya lain gitu ya. Kalau itu pergumulan khas Barat tentang Yesus 100% adalah Allah, itu kan inti pengakuan iman Rasuli gitu ya. Maka di sini kita nggak hanya mengakui soal itu, tapi ada banyak hal yang bisa kita lihat di konfesi GKI. Nah, konfesi GKI ini Bapak Ibu kalimat-kalimatnya di nomor ini. Di nomor yang pertama, dalam persekutuan kasih yang akrab, serta anugerah penciptaan, pemeliharaan, penyelamatan, dan pembaruan oleh Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami sebagai Gereja Kristen Indonesia hidup dan berkarya di tengah kekayaan dan kepelbagaian warisan sejarah, budaya, dan lingkungan alam Indonesia. Ini nggak ada di pengakuan iman Rasuli. Tapi penekanan bahwa penekanan kita nggak cuma trinitosentris, nggak cuma kristosentris, tapi trinitosentris ini menjadi awal kalimat dalam konfesi. Dalam persekutuan kasih yang akrab gitu ya. Ini soal trinitas Bapak Ibu. Jadi Trinitas yang kita akui
atau yang kita imani, yang kita yakini adalah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang perikoresis. Ini artinya berkelindan gitu ya. Ini sesuatu yang nggak bisa dipisahkan. Dia satu hakikat dalam 3 pribadi. Ini hati-hati nih. Jadi Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus dia satu hakikat tapi 3 pribadi. Saya mau kasih contoh konkret gini. Kita seringkali memahami Allah Trinitas waktu saya kata kesasi misalnya dibilang contohnya gini, contohnya adalah saya misalnya Cordelia sebagai seorang pendeta, Cordelia sebagai seorang ibu, Cordelia sebagai seorang istri. Itu contoh untuk menjelaskan soal Trinitas. Nggak terlalu tepat Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau saya sebagai ibu, saya sebagai istri, saya sebagai anak atau saya sebagai pendeta, ya saya cuma satu, pribadinya cuma satu, perannya aja 3. Kalau Trinitas 3 pribadi tapi menjadi sebuah satu hakikat gitu ya. Tapi dia 3 yang berbeda tapi berkelindan. Bapak Ibu nggak bisa melepaskan Yesus sebagai anak gitu ya, dicabut dari Trinitas yang berkelindan yang perikoresis itu. Jadi kalau dilihat itu bisa rusak. Dia satu tapi ada 3 pribadi yang berbeda. Tapi satu, ini Allah merefer pada sebuah konteks, sebuah keberadaan yang jauh lebih dari kita, itu Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. 3 pribadi tapi merupakan satu hakikat. Berbeda-beda satu dengan yang lain, nggak sama. Kalau contohnya tadi saya sebagai ibu, saya sebagai istri, itu kan saya doang. Gitu ya. Jadi ya nggak beda, cuman saya doang, perannya aja beda. Nah kalau Trinitas ini beda-beda gitu. Tapi ini bersekutu, ini berkelindan, ini erat Bapak Ibu nggak bisa patahkan gitu. Relasi kasihnya ini nggak bisa dipatahkan. Ini sebuah perikoresis. Nah, ini yang menurut saya perlu juga kita pahami karena seringkali sekali lagi ini nih yang mungkin ada sedikit entah pergeseran, entah selama ini kita mungkin sudah terjebak pada ingin menjelaskan Trinitas ini sejelas-jelasnya sehingga sebenarnya mungkin nggak jadi terlalu tepat juga gitu. Tapi saya juga ingin mengajak kita begini. Ini pemahaman tentang Allah. Kita adalah ciptaan Tuhan. Jadi kita nggak mungkin 100% paham benar, ngerti benar gitu ya soal Tuhan. Kalau kita udah 100% ngerti tentang Tuhan ya kita udah ke Tuhan aja gitu ya. Tapi mari memberi tempat kepada sesuatu yang tidak bisa kita jelaskan secara logika tapi membutuhkan iman untuk percaya. Termasuk juga dalam hal ini Trinitas Bapak Ibu. Jadi itu penjelasannya gitu ya. Kalau bicara soal Trinitas maka hubungan relasi antara Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus 3 pribadi berlainan, berbeda, tapi merupakan sebuah persekutuan dalam kasih yang akrab, gitu ya, perikoresis yang nggak bisa dilepas, yang nggak bisa dihancurkan. Jadi kalau bicara soal Allah Bapa, ya kita juga mengingat di dalamnya nggak cuma Allah Bapa, tapi juga Yesus dan Roh Kudus. Saat meyakini bahwa kita disertai oleh Roh Kudus, kita juga mengingat bahwa Roh Kudus itu ya nggak cuma Roh Kudus, tapi ada Allah Bapa dan juga ada Yesus gitu ya. Jadi ini soal Trinitas Bapak Ibu. Nah, kalau kita bergerak lagi dalam konfesi, maka kita melihat perkataan bahwa Gereja Kristen Indonesia, jadi kami sebagai GKI, hidup dan berkarya di tengah kekayaan dan kepelbagaian warisan sejarah, budaya, dan lingkungan alam Indonesia. Dari sini, dari pernyataan ini Bapak Ibu, kita melihat sebuah ajaran tentang iman versus budaya. Dasar teologisnya, kalau kita lihat Kejadian 2 ayat 15, Allah menempatkan manusia untuk mengusahakan dan memelihara tempat di mana manusia ada. Gitu ya. Jadi kita, ya Allah memang menempatkan manusia untuk menjadi berkat, mengusahakan, memelihara di mana manusia ada. Allah berinkarnasi melalui Yesus. Jadi Yesus kan 100% manusia. Waktu dia mengambil rupa menjadi Yesus, dia benar-benar manusia, lahir dalam kurun waktu sejarah tertentu, dia hidup menjadi orang Yahudi, dia punya budaya tertentu gitu ya. Jadi budaya bukan sesuatu yang dijauhi juga. Kalau budaya ini dijauhi, Allah nggak perlu repot-repot berinkarnasi melalui Yesus. Keselamatan bisa menjadi sesuatu yang mengambil tempat di sebuah ruang yang non
budaya gitu yang non eksistensial, tapi Allah berinkarnasi, lahir jadi manusia, 100% manusia. Terus kalau kita lihat juga dalam peristiwa Pentakosta, Allah bersedia menjadi tuan rumah bagi tamu-tamu. Jadi maksudnya yang tadi juga sempat disebut bahasa-bahasa lokal ini menunjukkan sebuah budaya yang juga diakui dalam peristiwa Pentakosta. Jadi Bapak Ibu, dasar teologisnya kalau kita bicara soal iman dan budaya, gereja adalah sekaligus umat Allah, tubuh Kristus dan bait Roh Kudus yang berpartisipasi ke dalam misi Allah Trinitas bagi dunia. Maka sama seperti kehadiran Kristus dan Roh Kudus yang senantiasa berdimensi kultural, kehadiran gereja di tengah dunia senantiasa berdimensi kultural. Jadi gereja diundang untuk menjaga ketegangan relasi antara budaya dunia sekaligus identitas yang berbeda dari kebudayaan dunia. Jadi budaya ini bukan sesuatu yang harus dimusuhi, tapi juga bukan sesuatu yang harus melak-melak diterima. Jadi dalam sikap bahwa GKI hidup berkarya di tengah kekayaan, kepelbagaian warisan sejarah, budaya, dan lingkungan alam, maka kita nggak menolak budaya, tapi juga nggak melak-melak terima, tapi mengkritisi gitu ya, dan meyakini juga bahwa budaya nggak dimusuhin juga. Itu Bapak Ibu, dan bahwa iman Kristen mempercayai masa depan dunia berada di tangan Allah yang terus bekerja memulihkan, memperbaharui dunia. Gitu. Jadi ini lebih penekanan bahwa dari Wahyu kita melihat Kristus berjanji memperbaharui segala sesuatu yang sudah diciptakan sebelumnya. Termasuk di dalamnya segala sesuatu ini adalah budaya. Jadi intinya bagaimana gereja memelihara ketegangan kreatif. Dosa merusak bukan hanya manusia secara personal, dosa juga merusak struktur sosial dan culture yang dibangun manusia, dan gereja senantiasa menjadi komunitas dari orang-orang yang sekaligus dibenarkan dan berdosa. Ini dalam relasi dengan iman dan budaya. Nah, saya lanjut Bapak Ibu, ini menarik juga kalau Bapak Ibu melihat dari ini, maka pengakuan tentang Allah disebutkan sebuah kalimat yang memelihara dan mengelola dengan baik lingkungan alam seperti pemilik taman. Jadi konfesi di sini Bapak Ibu sudah mengemukakan mengenai yang namanya ekoteologi. Jadi ekoteologi in practice itu ada di konfesi gitu ya. Jadi kalau bilang GKI nggak pernah ngomong nih soal ekoteologi, enggak juga sih. Kalau Bapak Ibu lihat di konfesi kita ngomong juga soal ekoteologi yang memelihara dan mengelola dengan baik lingkungan alam seperti pemilik taman yang diutus untuk menegakkan kerajaan Allah nggak cuma bagi manusia tapi bagi seluruh ciptaan. Jadi ajaran tentang ekoteologi, ajaran tentang bagaimana kita harus bersikap terhadap alam misalnya, ini juga bisa Bapak Ibu lihat di konfesi gitu. Jadi memang alam manusia ini harusnya nggak pongah, nggak menjadi sombong. Manusia ini hanya penata layan gitu ya. Manusia harusnya memelihara dan mengelola dengan baik lingkungan alam. Dan manusia harusnya juga mengupayakan keadilan bagi seluruh ciptaan, termasuk di dalamnya bagi alam yang berkali-kali kita nggak pernah pusing soal alam. Bahkan mungkin walaupun sekarang sih kayaknya udah mulai gitu ya ada kesadaran-kesadaran. Misalnya nih yang begini-begini dibawa ke ranah praktis Bapak Ibu. Kita kan banyak ya kalau apa-apa, misalnya ada konsumsi, sekarang karena udah virtual aja jarang. Nah konsumsi sejauh mana kita sadar bahwa misalnya nggak pakai styrofoam. Atau sejauh mana kita berupaya juga untuk ya udahlah gitu ya jangan terlalu sering pakai botolan plastik dan lain sebagainya. Kalaupun iya apa alasannya gitu ya. Atau sebenarnya sejauh mana sih kita souvenir-souvenir itu begitu diperlukan. Misalnya begitu. Nah ini praktis, tapi praktis ini kalau dimaknai dengan ajaran GKI soal ekoteologi ini juga menjadi menarik. Jadi menurut saya supaya pembinaan-pembinaan ini nggak menjadi sesuatu yang teoritis dan jauh, perlu kita tarik juga gitu ya ke praktis-praktisnya, terus lihat apa yang bisa kita lakukan terkait dengan ajaran bahwa kita mengakui Allah sebagai pemilik taman, kita mengakui kita
utus untuk menegakkan kerajaan Allah, nggak cuma bagi sesama manusia, tapi juga bagi alam gitu ya, bagi alam kita. Nah, yang menarik juga adalah yang merawat dan menjaga anak-anaknya seperti ibu atau bapak. Ini ada di konfesi gitu ya. Jadi saya nggak bacain satu-satu bapak ibu, tapi Allah sebagai ibu ini juga ada di Alkitab. Ini juga nggak sesuatu yang baru-baru amat gitu ya. Karena kalau Bapak Ibu lihat di Ulangan, di Yesaya, Allah digambarkan sebagai ibu, sosok perempuan gitu. Jadi yang merawat dan menjaga anak-anak, kita mengakui Allah sebagai ibu atau sebagai bapak. Ini juga menurut saya pendekatan yang cukup baru gitu ya, bahwa kita nggak cuma dikuasai oleh budaya patriark gitu bahwa Allah cuma bapak, tapi kita juga memahami Allah sebagai sosok ibu. Ini bacaan nanti Bapak Ibu bisa lihat, saya nggak bacain Bapak Ibu. Jadi ini juga dasarnya adalah konsep feminitas Allah, Rehahim dan Sofia gitu ya. Jadi dalam Keluaran 3:4 ada kata Ibrani yang digunakan untuk menjelaskan rahmat Allah. Yang sebenarnya kalau diterjemahkan itu arti harafiahnya adalah gerakan rahim. Jadi kita mengangkat juga unsur feminis dari Allah, feminin dari Allah gitu. Bahwa nggak cuma Allah sebagai sosok bapak, tapi Allah sebagai sosok ibu. Nah, ini tentang penggunaan konsep Sofia dalam perjanjian baru juga ada. Jadi Sofia ini kalau bahasa Yunani dia adalah neuter gitu ya, bukan maskulin gitu. Jadi kita lihat bahwa konsep feminitas Allah sudah ada juga dalam konsep Rehahim dan Sofia. Nah, perkataan yang merawat dan menjaga anak-anaknya seperti ibu atau bapak. Ini juga kalau ditarik, ini ajaran GKI ini, bahwa kita konsep tentang Allahnya nggak cuma Allah sebagai bapak. Kita meyakini dalam konfesi kita Allah juga sebagai ibu, dan itu ditunjang dengan konsep-konsep dalam Alkitab yang sudah ada bahwa Allah nggak cuma sebagai bapak tapi sebagai ibu. Prakteknya apa? Prakteknya Bapak Ibu adalah berarti GKI memberi ruang pada kesetaraan gender gitu ya. Dan juga harusnya kehidupan berjemaat kita atau kehidupan bergereja kita gak didominasi oleh maskulin gender. Tapi tanpa sadar ini mesti sangat hati-hati. Karena tanpa sadar sebenarnya Bapak Ibu kita nih udah diposisikan. Jadi gender-gender ini seolah-olah laki-laki dan perempuan udah dipisahkan sedemikian rupa gitu ya. Misalnya gini, saya ingat waktu anak saya masih SD, terus ditanya ibu sehari-hari, dia jawab bekerja gitu ya, atau dia jawab bekerja apa, terus disalahin. Jadi harusnya yang bekerja itu cuman ayah. Jadi ayah bekerja, ibu, ayah titik-titik, ibu titik-titik. Dia kayaknya tulis ayah bekerja, ibu bekerja. Disalahin nih Bapak Ibu. Karena nggak boleh bekerja gitu ya, ibu mungkin di rumah. Nah ini kan membingungkan, tapi kita ada di tengah-tengah dunia yang masih sangat membedakan soal itu. Atau misalnya gini, di susunan panitia, si konsumsi biasanya ibu-ibu atau bapak-bapak. Atau sering ada, saya pernah juga ngalamin gitu ya, PMJ ada ibu yang dia bilang, saya mah cuma konsumsi. Jadi dia nggak ikut rapat, dia nyediain kacang, nyediain jeruk. Ya nggak ya tapi kan itu yang sering kita buat gitu ya, bahwa kalau perempuan ya urusan dapur gitu. Nggak setara juga. Nanti kalau yang berpendapat ya biasanya bapak-bapak, terus ibu-ibu merelakan diri bilang, enggak lah ini bukan bagian saya, lo pernah tua mau bapak mau ibu, kalau ada yang harus diomongin ya semua mesti ngomong dong. Masa saya cuma ngomong kalau bagiannya soal konsumsi gitu kan, enggak dong gitu ya. Nah ini coba dibawa ke ranah praktis Bapak Ibu, sering gitu ya masih begitu juga konsep soal misalnya yang rawat anak ya ibu-ibu gitu, bukan bapak-bapak. Tapi kalau anaknya juara kelas nanti dibilang anak siapa gitu, yang disebut ya anak bapaknya gitu ya, bukan anak ibunya. Ini ini yang masih ada dalam kehidupan kita, dan kita perlu aware juga soal itu, juga melihat gitu. Sepertinya Bu Kordel sedang Chris, ya. mengalami ini ya, sedang mengalami. Nah, sudah
Bu Misalnya Kordel boleh diulang agak nih tadi sempat terputus kayaknya. Sempat sempat ini. lag ya. Oke. Mungkin Twist ya. sekitar 5 detik, 10 detik. Oke, ya jadi intinya sih begitu gitu ya, bahwa kita sering sebenarnya kita masih belum memperlakukan gender ini setara, apalagi kalau ditunjang dengan budaya-budaya tertentu. Misalnya budaya yang mengagung-agungkan anak laki gitu ya. Jadi kalau misalnya masih dapatnya anak perempuan mesti terus itu belum punya anak tuh mesti anak laki gitu ya. Nah, ini ada dalam kehidupan berjemaat kita juga, tapi ajaran kita adalah kita bahkan memberi ruang mengakui Allah tidak hanya sebagai Bapa, tapi Allah yang juga merawat dan menjaga anak-anak seperti ibu. Saya lanjut, Bapak Ibu. Tadi ini udah seluruh ciptaan. Terus sekarang kita akan mengakui atau melihat pengakuan kita kepada Yesus Kristus. Tapi secara cepat aja, karena ternyata udah 13.36. Tapi kalau Bapak Ibu ada yang mau bertanya mengenai konsep Allah sebagai Bapak dan sebagai Ibu, atau konsep Allah Bapa dalam Trinitosentris ini, silakan Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Semoga nggak membingungkan apa yang saya paparkan hari ini. Sudah ada pertanyaan nih Bu tentang Tritunggal juga ya. Sesuai pemaparan Ibu, ajaran GKI menempatkan Kristus di atas Alkitab dan Alkitab di atas semua ajaran. Bagaimana menurut Ibu terkait Tritunggal dalam konteks ajaran GKI? Jujur latar belakang kami para calon penatua ataupun penatua dibesarkan dan diwarnai dengan banyak macam ajaran yang aneh-aneh. Salah satunya ada ajaran yang menjelaskan Yesus Kristus adalah Bapa sendiri dan Bapa sendiri adalah Roh Kudus. Mohon pencerahan dan sikap apa yang harus kami siapkan jika ada jemaat yang bertanya atau mempertanyakan, Ibu. Ini dari Pak Hendra nih di GKI Cipinang Elok. Oke. Iya, jadi memang Pak, ya seperti yang tadi saya jelaskan gitu ya, bahwa Yesus bukan Bapa sendiri. Jadi Bapa, Allah Bapa, Yesus dan Roh Kudus itu 3 pribadi yang berbeda. Tapi ketiga pribadi yang berbeda ini menjelaskan tentang konsep Allah yang nggak bisa dipecah-pecah gitu. Jadi kalau misalnya dibilang Yesus Bapa sendiri, Bapa, Roh Kudus berarti satu dong. Satu, cuman beda-beda gitu seperti yang tadi saya bilang. Nah, tapi enggak. Nah, cara penjelasannya gimana nih? Cara penjelasannya mungkin bisa juga ya, maksudnya ajaran-ajaran yang Bapak lihat di jemaat yang kayaknya perlu diberesin, bisa juga ini dijadikan sebagai topik kebaktian pengajaran misalnya. Atau PA gitu ya. Jadi bisa begitu sih Pak. Karena memang ngejelasin cuma ngejawab pertanyaan rada susah kalau buat jemaat. Jadi perlu mungkin dijelaskan dalam sebuah kebaktian, terus ada kebaktian tanya jawab. Ini terkait dengan ajaran gitu. Itu tapi penekanannya ya yang itu tadi saya bilang gitu Pak, bahwa ya benar Allah itu Allah Bapa ya bukan Yesus. Bapa, Yesus dan Roh Kudus itu 3 pribadi yang berbeda. Mudah-mudahan menjawab Pak Hendra. Bagaimana Pak Hendra? Sudah cukup menjawab? Sudah. Baik, sudah cukup menjawab Bu. Silakan, apakah ada yang mau bertanya lagi? Ini masih ada ya Bu, satu lagi dari Pak Hendra juga. Betul. Ini tentang pernikahan dan perceraian nih Bu. Iya. Bukan tentang Tritunggal tapi ya. Iya, bukan. Mau dijawab dulu mungkin? Ya boleh ya, saya jawab secara cepat. Jadi ini nggak promosi sih Bapak Ibu, tapi pegangan ajaran tentang pernikahan dan ini kembali gitu ya, pemberkatan kembali kayaknya sempat ada, tapi saya mesti cek ya, sempat ada di GKI Jabar. Kayaknya Pak Kun sempat buat, almarhum Pendeta Kun tadi. Nah, tapi terkait Bapak Ibu misalnya ya mengalami penderitaan KDRT, mediasi sudah dilakukan, termasuk psikolog, pendeta, bolehkah beliau bercerai gitu? Ini yang nggak gampang-gampang gitu ya, maksudnya kita bilang boleh gitu. Saya di satu sisi ngerasa kalau udah KDRT, udah nggak jadi berkat, ya harusnya ya udah gitu ya nggak apa-apa. Tapi terus ada juga yang ngingetin, ada juga yang mengatakan bahwa ada juga yang dia bertahan gitu ya, dan terus ya ini bagian dari apa ya, sesuatu yang memang harus dijalani. Tapi sekali lagi ini menjadi sangat sulit dan pelik gitu ya, kasuistis nih Pak. Jadi nggak bisa juga saya langsung bilang boleh, nggak bisa juga saya langsung bilang enggak gitu ya. Ini majelis jemaat, pendeta mesti melihat lagi
bagaimana tentang hal ini gitu ya terkait dengan KDRT. Nah, kalau perceraian memang di kita nggak boleh perceraian gitu ya. Nah, cuman memang kalau misalnya nih menikah lagi karena KDRT, perceraian itu kita juga bisa lihat begini. Dalam tuntutan-tuntutan tertentu, misalnya seorang pendeta, seorang penatua gitu ya, pendeta apalagi pendeta kalau bercerai terus menikah lagi gitu, ini menjadi berat karena ya dia sebagai sosok pendeta. Kalau jemaat mungkin mesti dilihat sangat kasuistis. Ini terkait juga soal pemberkatan nikah lagi dan lain sebagainya gitu ya. Ini yang memang nggak ada tertulisnya gitu karena ini lebih kasuistis sifatnya. Tapi kalau bilang bolehkah menikah lagi karena KDRT, kita biasanya ngelihat begini, kalau dia mau menikah lagi waktu perceraian dia yang jadi korbannya gitu ya. Itu masih dimungkinkan dengan sebuah rangkaian penggembalaan yang nggak bisa langsung diputuskan iya gitu. Jadi biasanya kita ngelihat dalam perceraian itu dia korbannya atau pelakunya gitu. KDRT maksudnya dia pelakunya atau dia korbannya. Itu juga kita perlu lihat dan ini dengan sesuatu yang sangat panjang. Oke. Itu Pak Hendra. Baik, satu lagi boleh nih Bu, ada dari Adrian Utama dari GKI Kaput. Gimana pandangan GKI dengan pujian yang dengan tepuk tangan dan altar call? Iya. Jadi tepuk tangan gitu ya. Misalnya gini, kalau saya tepuk tangan itu kan sebenarnya ada jenis-jenis tepuk tangan nih. Jadi kalau misalnya ada anak-anak terus habis nyanyi atau habis persembahan pujian terus kita tepukin tangan gitu ya, itu kan juga pernah jadi masalah cukup ruwet juga tuh di GKI. Boleh nggak habis habis persembahan pujian ditepukin tangan gitu. Nah, kalau itu sebenarnya jawaban kita adalah kok saya habis khotbah nggak ditepukin tangan gitu. Enggak, jadi kalau tepukan tangan dibilang ini sebagai apresiasi gitu ya. Sebenarnya harusnya enggak gitu ya. Kalau misalnya itu cuma sekedar apresiasi. Apresiasi itu bisa dilakukan nggak cuma tepuk tangan sih. Kita bisa juga ngomong setelahnya atau disebutkan gitu. Ini dalam kaitan apresiasi. Nah, kalau tepuk tangan gitu ya, pujian terus kita tepuk tangan. Nah, ini juga memang kita ada di tradisi yang lebih hikmat, lebih teratur. Jadi memang mungkin nggak terbiasa tepuk tangan, dikasih tepuk tangan Pak. Kadang-kala juga jadi awkward gitu. Mau tepuk tangan gimana gitu ya, misalnya Bapak Ibu penatua ikut kebaktian pemuda yang tepuk tangan, nanti kita juga bingung gitu tepuk tangannya, kayaknya tepuk tangan orang GKI udah nggak biasa. Tapi saya sih nggak terlalu, misalnya nyanyi tepuk tangan gitu ya, buat saya sih itu cuman bagian dari ekspresi kalau saya. Tapi sekali lagi bisa dipandang juga ini merusak kehikmatan. Jadi kan tergantung jenis ibadahnya gitu ya Pak ya. Dan di samping itu sebenarnya gini, di STT Jakarta misalnya sempat diajar tepuk tangan berirama. Jadi misalnya kalau kita nyanyi lagu apa, Tuhan mengutus kita ke dalam dunia gitu ya, tepuk tangannya tuh diajar gitu. Itu kan nggak apa-apa, itu jadi sebuah perkusi. Jadi saya agak susah kalau ditanya boleh atau enggak gitu. Sejauh sama seperti bahasa lidah, sejauh dia nggak jadi bikin kacau gitu sebenarnya ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau cuman ya itu sih Pak. Jadi tapi kalau dibilang apa nggak boleh, nggak ada kaku begitu juga. Kalau mau ada ya boleh juga. Tapi kalau tepuk tangan yang tadi gitu ya buat ucapan terima kasih itu ada landasan teologisnya gitu, bahwa ya nggak harus juga lah diucapin terima kasih atau jadi kayak pertunjukan gitu ya. Ini kan bukan pertunjukan, ini kan persembahan diri kepada Tuhan. Jadi bukan pertunjukan. Itu. Jadi ya yang tepuk tangan, benar Pak, makanya saya bilang jadi nggak perlu ditepukin kalau misalnya, dan ini bukan pertunjukan gitu ya, kan kita waktu nyanyi bukan pertunjukan, kita nyanyi persembahan kepada Tuhan gitu. Ya. Itu. Ini tadi dijawab juga Tuhan Yesus yang harusnya kasih tepuk tangan, kasih apresiasi gitu ya. Ya. Oke, silakan boleh Saya lanjut ya. Lanjutkan Bu Kornel. Oke. Jadi kita akan masuk pada pengakuan tentang Yesus Kristus. Jadi kami percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah yang dikandung oleh Roh Kudus, dilahirkan dari rahim perawan Maria, diutus ini udah kepada seluruh ciptaan. Nah, saya akan fokus pada
mengampuni orang berdosa, memanggil bertobat, mengasihi semua orang tanpa diskriminasi. Saya akan fokus di situ Bapak Ibu, di yang ke-10. Jadi ini termasuk ajaran GKI dalam kaitan misalnya kita mengaku Yesus yang tidak melakukan diskriminasi. Jadi GKI harusnya menjadi sebuah gereja yang nggak ada discrimination gitu, no discrimination di dalamnya. Nah ini yang mungkin kita mesti lihat gitu ya. Jadi nggak mendiskreditkan orang lain, kita mengasihi semua orang tanpa terkecuali, kita mengasihi seluruh ciptaan juga tanpa terkecuali. Terus juga kita nggak memberi tempat, no violence. Nah ini yang tadi juga terkait dengan misalnya KDRT gitu. Jadi agak susah juga kalau dibilang misalnya ada sebuah rumah tangga yang ayahnya udah ngegebukin istrinya, ngegebukin anaknya gitu ya. Harusnya gereja juga berdiri dalam posisi no violence gitu. Tapi ini masih terbentur macam-macam gitu ya Pak ya, bahwa memang dalam kehidupan kita berjemaah terkait juga dalam kehidupan pernikahan, tapi yang harus dipegang adalah kita bukan gereja yang menerima kekerasan. Kekerasan ini nggak cuman kekerasan fisik. Nah ini Bu Erin jagonya nih psikolog. Jadi kekerasan verbal abuse itu juga terjadi dalam kehidupan kita gitu ya, bahwa kita seringkali ngomong kasar sama anak-anak kita, tapi atau nggak lucu juga kalau misalnya dalam PMJ, mungkin nggak ada kali ya dalam PMJ terjadi kekerasan fisik, tapi jangan-jangan terjadi verbal abuse misalnya, atau dalam keseharian kita gitu. Nah ini yang kita mesti lihat. Pokoknya intinya adalah kita beriman pada Yesus yang tidak melakukan kekerasan, yang menumpu memilih jalan damai. Kita nggak memilih jalan kekerasan. Nah ini juga menarik Bapak Ibu di sini. Jadi kita percaya kepada Yesus yang memberdayakan orang miskin gitu ya, membebaskan orang tertindas, menjadi sahabat bagi yang diasingkan. Jadi gini, dalam kehidupan kesaksian pelayanan, kalau kita lihat kehidupan gereja kita gitu, berapa sering kita melakukan kegiatan empowering, lebih dari sekedar ngasih-ngasih doang gitu ya. Tapi berapa sering gospel kita, kegiatan sosial kita, kesaksian pelayanan kita juga nggak cuma saya ngasih sembako, saya ngasih sejauh mana orang-orang yang perlu kita berdayakan. Atau misalnya dalam struktur majelis jemaat, dalam struktur badan pelayanan, sejauh mana orang-orang yang terlibat dalam pelayanan itu juga kita empower, berdayakan sehingga dia juga menjadi semakin bertumbuh dalam pelayanannya. Nah ini terkait misalnya dengan ajaran sosial gereja gitu ya, bahwa yang kita bantu nggak cuma objek, yang kita bantu mereka kita pandang sebagai subjek yang dalam kapasitasnya juga kita empowerment gitu ya, kita berdayakan. Ini juga ada makanya kalau kita lihat di konfesi GKI. Nah soal yang menyelamatkan dunia Bapak Ibu. Nah ini mungkin saya juga mau singgung sedikit misalnya tentang no discrimination. Ini terkait dengan LGBT misalnya. Dalam kaitan dia sebagai manusia, ini bukan cuma soal bicara sampai terus menyoroti soal dosanya ini. Enggak, tapi perlakuan bahwa kita tidak mendiskriminasi. Bahkan sekalipun dia seorang LGBT. Gitu. Tapi kita juga ada dalam sebuah misalnya kalau pernikahan sesama jenis ya sampai sekarang memang belum diakui, tapi perlakuan terhadap kalau ada jemaat gitu ya yang ternyata LGBT harusnya nggak ada diskriminasi juga. Nah ini salah satunya nih Bapak Ibu, walaupun sekali lagi kita belum debat panjang sampai melihatnya gimana, tapi mengingat dulu bahwa kita tidak melakukan diskriminasi. Nah, yang menyelamatkan dunia. Jadi ini bagian, jadi menarik dari konfesi kita melihat bahwa kita mengakui Yesus yang menyelamatkan gak cuma orang Kristen, tapi yang menyelamatkan dunia. Apa kaitannya dengan pertanyaan orang lain yang non-Kristen diselamatkan nggak? Maka mari menempatkan diri juga Bapak Ibu, keselamatan itu adalah hak prerogatif Tuhan. Jadi bukan juga kita yang berhak menjawab, tapi
kita hanya bisa meyakini gitu ya bahwa kita yang percaya kepada Yesus pasti diselamatkan. Tapi kalau pertanyaannya orang lain yang non Kristen diselamatkan nggak, itu nggak menjadi bagian kita untuk menjawab, itu haknya Tuhan. Tapi seringkali kita menjadi orang-orang yang merasa gitu ya bahwa enggak, Tuhan pasti nggak selamatin. Nah itu nggak begitu juga. Apalagi kita mengakui Tuhan menyelamatkan dunia. Matahari kan nggak cuma terbit buat Bapak, Ibu, dan saya. Matahari terbit juga buat semua orang gitu. Tuhan menciptakan dunia ini untuk dihidupi, kan nggak cuma dihidupi kita, tapi dihidupi oleh seluruh ciptaan gitu. Jadi ini terkait misalnya kalau ada pertanyaan-pertanyaan, apakah orang lain yang non-Kristen diselamatkan gitu. Jawaban diplomatisnya Bapak Ibu adalah yaitu nggak cuma diplomatis, tapi juga sebuah keyakinan dengan rendah hati. Keselamatan itu ditentukan oleh Tuhan. Itu hak prerogatifnya Tuhan dan bukan hak kita untuk mengatakan lu nggak selamat gitu ya, nggak gitu. Tapi meyakini bahwa kita diselamatkan itu juga perlu. Membagikan keselamatan itu dalam kapasitas syukur kita karena kita diselamatkan, kita mau orang lain juga merasakan, itu juga oke, dan itu juga harus kita lakukan dalam keseharian. Ini yang tadi menyelamatkan dunia, Bapak Ibu. Nah, terus kita juga kami percaya kepada Roh Kudus. Ini saya secara cepat, Bapak Ibu, karena udah 13:51. Jadi kami percaya kepada Roh Kudus yang sumber kekuatan melibatkan kami dalam misi kerajaan Allah. Nah, ini juga mungkin menjadi PR kita gitu ya. Misi kerajaan Allah bukan misi kita, bukan misi gereja. Jadi gereja harusnya ikut serta dalam misi kerajaan Allah. Kita bukan buat misi sendiri, tapi kita ikut. Kalau kita mau menjabarkan lebih detail tentang program gitu, tapi bukan buat misi baru, kita pada diri kita nggak ada misi. Yang punya misi itu adalah Tuhan. Misinya apa? Misinya kerajaan Allah. Yang kita bikin program oke, tapi misi itu ya harusnya ya mendukung misi kerajaan Allah. Misi yang kita jalankan ya misi Tuhan gitu. Tapi seringkali kita menghabiskan waktu sangat banyak untuk membuat kalimat-kalimat misi gitu, tapi sebenarnya kita takutnya kita jadi lupa bahwa sebenarnya misi itu pada hakikatnya adalah misi kerajaan Allah, misinya Tuhan. Ini soal akhir zaman, karena juga ini ada Bapak Ibu dalam pengakuan tentang Roh Kudus gitu ya. Jadi sekilas kalau kita bicara soal akhir zaman didasari atas dua fokus. Masa depan yang tidak pasti, jadi yang pasti hanyalah Tuhan. Terus masa kini yang harus diperjuangkan agar selaras dengan masa depan. Nah, di kalimat 13 dan 18, jadi Yesus yang akan datang kembali untuk menghakimi dan membarui segala sesuatu, tapi juga agar kami mampu merayakan kehidupan dan menyambut kematian di dunia ini. Terus juga kalimat bahwa doksologi ini kemuliaan bagi Allah Bapa, Anak, Roh Kudus yang tidak pernah memisahkan kami dari kasihnya sekarang selama-lamanya. Nah dari sini Bapak Ibu, ajaran tentang akhir zaman, pengakuan bahwa Tuhan berkuasa di masa lalu, masa kini, masa depan. Fokus kita bukan otherworldly, bukan dunia sana, tapi this worldly gitu ya, dunia ini. Terus mengenai surga neraka, tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Dan terus kerajaan 1000 tahun ini juga sering nih Bapak Ibu, tapi itu simbol numeris dalam kitab Wahyu. Jadi 1000 tahun itu simbol, bahasa simbol betapa panjangnya masa penindasan dan tekanan yang dialami oleh umat Kristen. Terus kebangkitan tubuh dan keabadian, jadi kita percaya kepada kebangkitan Yesus. Tubuh Kristus itu, Yesus waktu bangkit, dia makan ikan sama murid-muridnya gitu ya. Jadi tubuh Kristus yang bangkit ya tubuh yang makan, menembus tembok, dan lain sebagainya. Jadi langit dan bumi baru dia diperbaharui, Tuhan tidak menghancurkan bumi gitu ya, tapi langit dan bumi baru berarti pada saatnya, pada waktunya, langit dan bumi yang kita diami saat ini akan diperbaharui. Nah, itu bahan saya, Bapak Ibu, dari konfesi. Apakah ada yang mau bertanya? Semoga saya enggak terlalu cepat menjelaskan karena memang agak banyak dan waktunya terbatas ya. Silakan Bapak dan Ibu, masih ada 6 menit untuk bertanya nih dengan Bu Kordel. Ya Bu, saya mau bertanya Bu.
Silakan Pak Kawalta dari Kowis. Ya, salah satu tugas penatua adalah memperhatikan dan menjaga ajaran. Ya, saya baca di tata gereja dan tata laksana. Kemudian kan pada kenyataannya saat ini ya sering sekali lah kita menemukan misalnya ada anggota jemaat yang ya kadang-kadang dia mengikuti kegiatan kebaktian ataupun mengikuti kebaktian di gereja yang tidak seajaran dengan kita. Itu bagaimana sikap kita. Kemudian itu satu. Kemudian yang kedua kan kita ini sebagai masyarakat kan ada komunitas yang cukup heterogen, Bu. Contoh nih saya nih orang Batak sering sekali harus ikut arisan. Dan kita dalam arisan itu selalu dimulai dengan kebaktian, tetapi kebaktiannya itu tidak mengikuti aturan main salah satu gereja gitu. Tapi akhirnya bercampur. Itu bagaimana sikap kita di situ, Bu? Iya. Iya, makasih Pak. Jadi tadi kalau yang pertama gimana sikap kita terhadap jemaat-jemaat yang ternyata dia beribadah bahkan di gereja yang nggak sealiran gitu ya Pak ya. Ya itu kita nggak bisa ini sih, maksudnya kita nggak bisa nggak bisa larang gitu. Tapi paling enggak kita gereja perlu menyediakan ajaran-ajaran yang sesuai, istilahnya makanan-makanan yang sesuai itu penting gitu ya. Jadi dalam kaitan itu kita perlu maintain ya, dia tetap nggak bisa, dia tetap senangnya jajan di sana ya nggak apa-apa. Tapi kalau bawa pulang bakul jajanannya ke kita, terus kita iyahin itu yang jadi salah Pak. Cuman kalau dia jajan sejauh untuk dia senang jajan gitu ya buat pribadi, tapi kita tetap melengkapi dengan nutrisi. Kok jadi ngomong makanan, tapi kira-kira contohnya begitu biar lebih mudah gitu ya Pak ya, bahwa kita tetap punya tanggung jawab untuk menyuplai dengan ajaran-ajaran yang benar gitu ya, termasuk juga ini ya pernyataan kita punya pegangan ajaran pendeta yang gak seajaran gitu. Kenapa sih nggak boleh gitu? Karena memang begitu, nanti takutnya yang diajarin nggak selaras gitu ya dengan ajaran kita. Itu Pak. Jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain, tapi juga tetap jangan lost contact, kalau bisa ya tetap menyediakan ajaran-ajaran yang bisa dikonsumsi atau bisa dipahami oleh yang bersangkutan. Yang kedua, kalau misalnya Bapak akhirnya nggak punya pilihan pas ada acara arisan-arisan, tapi terus ada kebaktiannya nggak sesuai GKI, nggak apa-apa sih Pak. Gitu ya. Sejauh kan kita misalnya tahu gitu, tapi kan ada hal-hal yang kita juga nggak bisa bawa gitu. Kadang-kala orang tuh yang jadi salah adalah udah jajan bawa bakul jajanannya ke rumah, mau diganti semua rumahnya jadi seperti restoran. Nah itu yang jadi salah gitu. Tapi kalau kita di dalamnya kita lihat, kita belajar gitu ya, mungkin ini kan soal aliran ya, soal pilihan. Saya sih nggak meyakini sebagai yang benar GKI, yang salah karismatik. No, kita nggak bicara soal itu. Tapi kedewasaan dalam rangka ini memang berbeda gitu Pak. Jadi nggak apa-apa sih kalau Bapak memang ngikutin, ya juga nggak ada pilihan gitu kan, dan nggak harus juga DKI gitu. Itu ibadah. Hanya kadang kita yang juga kurang nyaman ya, karena kan biasanya udah punya ininya sendiri gitu, kita yang merasa kurang nyaman gitu. Tapi sekali lagi kalau saya sih nggak menghakimi bahwa aliran lain salah gitu. Ini kan cuma jalur yang kita pilih memang beda. Itu Pak. Saya boleh tanya Ibu? Ya silakan. Saya dari Pak Tio dari GKI Agus Salim. Saya kebetulan baru kali ini jadi calon penatua. Tadi sempat pendeta Ibu Gunawan menyampaikan ada slide yang saya foto Ibu. Saya agak tertarik, mohon maaf kalau saya salah. Ada pertanyaan, apakah orang lain yang non Kristen diselamatkan? Tadi mohon maaf jawaban Ibu tadi bagaimana pendeta? Mohon maaf. Iya. Jadi pertanyaan saya kedua nanti Bu, mohon maaf. Iya. Jadi kalau secara diplomatisnya ya Pak ya, tapi juga keyakinan kita bahwa apakah orang lain diselamatkan, keselamatan itu yang berhak menjawab enggak kita, tapi Tuhan gitu ya. Bahwa keselamatan itu adalah hak prerogatifnya Tuhan untuk menentukan siapa yang akan diselamatkan, siapa yang enggak gitu. Okay. Itu pertama. Tapi juga kita perlu meyakini bahwa kalau ditanya kita selamat nggak, kita juga mesti yakin bahwa keselamatan itu ada dalam Yesus gitu, dalam kekristenan, bahwa keselamatan itu ada dalam kekristenan, iya. Tapi kalau terus kita dengan itu menghakimi bahwa orang lain nggak selamat, itu nggak pas juga gitu. Itu jadi Pak. Kalau melanjuti jawaban Ibu tadi, saya timbul pertanyaan kedua Ibu gini, supaya saya tidak salah berpandangan, mungkin apakah orang lain yang tidak percaya Tuhan Yesus diselamatkan?
apakah bisa dikatakan gitu kalau misalnya orang Kristen kan, saya yakin orang Kristen itu 100% belum Ya. tentu diselamatkan, karena bagaimanapun kalau kita sebagai orang Kristen, kalau hidup kita tidak sesuai dengan firman Tuhan, ya pasti tidak diselamatkan. Iman saya percaya gitu. Jadi yang benar-benar percaya dan melakukan perintah Tuhan yang diselamatkan. Selamat. Nah, bagaimana pandangan Ibu tadi bahwa orang Kristen dalam hal ini mungkin orang yang tidak percaya sama Tuhan Yesus, Ibu ya. Nah, Iya. itu kalau dengan pandangan dari Alkitab itu yang Yohanes 14 ayat 6 yang dikatakan bahwa akulah jalan, kebenaran dan hidup, dan tidak ada yang melalui Bapa atau tidak melalui aku. Nah, itu berkenaan dengan apakah orang di luar yang tidak mempercayai Tuhan Yesus akan diselamatkan. Kembali lagi Ibu katakan bahwa itu adalah haknya dari Tuhan, Tuhan bisa diselamatkan, tapi kalau berbicara dari Alkitab yang saya sempat bacakan, bahwa Tuhan kan berfirman bahwa itu yang akan Tuhan lakukan, dan mungkin Tuhan tidak akan mengeluarkan kata-kata firman itu kalau dia tidak melakukan juga. Jadi bagaimana pandangan Ibu Gunawan? Gunawan, terima kasih. Iya Pak, terima kasih. Jadi ada juga di Yohanes 3 ayat 16 misalnya ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ya, jadi bahwa Tuhan kadang kasihnya juga kita mesti pahami, dia mengasihi nggak cuma saya dan Bapak, tapi dia mengasihi juga seluruh dunia gitu. Nah kalau Tuhan mengasihi seluruh dunia, ini kan pertanyaan ya, karena memang bukan kita yang nyelamatin gitu ya, tapi karena ini hak prerogatifnya Tuhan. Tapi di satu sisi kita juga berpikir gini, Tuhan menyelamatkan dunia, apa berarti orang-orang yang nggak, misalnya yang tadi ya Yohanes 14 ayat 6, berarti apa nggak diselamatkan? Ini kan menjadi sesuatu yang memang ada ketegangan di dalamnya. Tapi itu Pak, kita nggak bisa 100% jawaban yang pasti gitu ya, kayak 2 tambah 2 sama dengan 4. Tapi ada apa? Kebenaran-kebenaran yang di satu sisi kayaknya agak kontradiktif dalam Alkitab gitu ya, tapi juga makanya kita meyakini bahwa kita nggak bisa jawab tuh soal itu, karena di satu sisi benar, cuman yang mengakui Yesus, tapi kalau kita lihat lagi bagaimana Tuhan menyelamatkan perempuan Sirofenisia gitu ya, bagaimana yang begitu-begitunya itu yang membuat kita nggak sesederhana itu untuk langsung bilang bahwa no gitu. Jadi makanya kita memberi ruang lagi, tapi kita meyakini yang pasti ya Yesus, yang pasti. Tapi yang lain bukan berarti enggak. Gitu Pak. Oke, Ibu, terima kasih. Dapat Ya, pandangan. terima kasih. Ya. Saya kembali kalau ke begitu. Erin. Ya, bisa nggak, Bu? terima Tanya, kasih Bu. banyak. Ini Bapak Ibu kayaknya masih banyak yang kepengen tanya nih ya Bu Kordel. Pak Fenri, bolehkah kalau pertanyaannya di chat nanti, bolehkah Bu Kordel apakah bersedia kalau misalnya menjawab lewat chat nanti ya? Boleh, Supaya nggak menyita waktu juga, dan karena kita juga masih ada sesi berikutnya, boleh ya Bapak Ibu kita berikan rasa terima kasih kita buat Bu Kordel yang sudah berbagi pegangan ajaran GKI dengan kita. Boleh di-unmute dulu Bapak dan Ibu, silakan kita berikan terima kasih Bu Kordel. Terima kasih, Bu Silakan Kordel. boleh di-unmute. Terima kasih Bu Erin. Terima kasih Bu Erin. Ibu Erin. Baik, terima kasih Bu Kordel. Silakan melanjutkan kegiatannya. Tuhan Yesus memberkati ya. Ya, baik Bapak Ibu, dari panitia memberikan waktu untuk kita break dulu 5 menit. Boleh ya panitia? Silakan mungkin untuk meregangkan tubuh terlebih dahulu. Yang mau ke toilet boleh ke toilet. Silakan untuk kita bisa mengikuti nantinya sesi terakhir, yaitu sesi ke-8 ya. Nah, ini sudah sesi yang ke-8, pembicara kita, Pendeta Isi Eisen juga sudah masuk. Baik, Bapak Ibu silakan 5 menit dari sekarang, berarti di 14.08 ya. Silakan ambil snacknya, menikmati snacknya. Betul, mungkin ada yang pengen ngopi dulu. Hujan-hujan nih, enaknya ngopi-ngopi. Snacknya, kopinya di masing-masing ya. Bu Erin emang nggak foto-foto tah? Fotonya nanti di belakang kan ya Pak Yusak, betul nggak nih? Siap. Nggak apa-apa, kita gabung di yang paling belakang aja ya Pak Yusak ya. Bukan udah keluar ya. Bu Kordel
kayaknya udah keluar karena Bu Kordel juga ada agenda lain sudah langsung. Iya, iya gitu. Ya, sambil kita menunggu untuk mereka yang hadir saat ini, mohon di rename ya namanya sesuai dengan yang teman-teman lain punya.